Halo Lausa Lydia. Halo juga. Apa kabar Lausa Lydia? Wah, luar biasa. Wah, penampilan hari ini sepertinya beda ya. Harus beda. Kita sebagai anak Tuhan itu harus selalu tampil beda. Benar. Lausa Lydia, apa itu? Oh iya. Apa itu? Kok bercahaya? Iya. Yuk, kita ke sana. Yuk. Wah. Ayo beribadah. Iya, hari ini kan memang hari dimana kita mau beribadah kepada Tuhan, hari Minggu. Ya benar. Nah, adik-adik yang di rumah pastinya udah siap ya. Udah siap karena udah dari berapa hari nih, Lause? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Iya, pasti udah ditunggu-tunggu sama adik-adik yang di rumah. Dan pastinya hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, kita mau siapkan hati kita mau bersaat teduh. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita bersaat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati lause-lause Tuhan yang mengajar hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1. Lausa Lydia, dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama ya. Kita bacakan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lausa Lydia, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hatiku.
Kenapa ini? Nah, saya mau tanya nih. Tanya Dulu kan apa? waktu masih sekolah, pernah nggak nih ya dijauhi sama teman? Ih, pernah dong. Nggak ditemenin gitu? Pernah. Pernah, sedih juga ya. Kenapa tuh? Iya, karena aku kan dari Kupang, jauh. Nah, teman-teman yang lain tuh dari daerah yang lain gitu. Oh, jadi karena berbeda dijauhi dan ditemenin? Nggak ditemenin? Iya, benar. Ya, jahat ya mereka ya. Padahal sebagai anak Tuhan itu kita nggak boleh seperti itu. Iya, benar. Harus saling Mengasihi. Iya, harus saling mengasihi. Iya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita nih. Iya, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama. Iya, benar. Tuhan Yesus saja mengasihi semuanya. Iya. Lause Lydia, Lause Priscilla, adik-adik yang di rumah, papa, mama, popo, kungkung semuanya. Iya. Seperti pujian yang mau kita nyanyikan adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian Yesus sayang semuanya dan KASIH. Iya. Bangkit berdiri ya. Nyanyikan dengan semangat. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita udah nyanyi pujian ini sekali lagi dengan semangat dan penuh sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa Australia? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Adik-adik yang di rumah, kita akan nyanyikan pujian KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, persembahan kami.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih memimpin kami sampai hari ini. Kami bersyukur dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh
adik-adik, hari ini aku lagi berpetualang nih, mau cari harta karun. Nama pulaunya adalah Pulau Kakak Kuku. Kira-kira aku akan ketemu apa aja ya? Coba lihat petunjuk pertama yang aku temukan di Pulau Kakak Kuku ini. Ada sebuah batu berkata, carilah buku yang paling berharga di bawah pohon kelapa. Wah, Alkitab. Apa ini maksudnya ya? Buku ini katanya buku paling berharga loh. Apa maksudnya ya? Ada petunjuk kedua lagi nih. Carilah benda yang menunjukkan kasih terbesar di dekat air. Di dekat air? Di dekat air di mana ya? Sungai atau kolam kali ya? Apakah adik-adik melihat sungai atau kolam di dekat sini? Wah, betul, betul. Di sebelah sana. Ayo ke sana. Adik-adik, aku menemukan salib. Wah, betul ya. Kasih Tuhan dibuktikan di kayu salib. Di baliknya ada petunjuk lagi. Di balik batu besar ada sebuah pesan untukmu. Aduh, capek sekali muter-muter. Ini sudah batu yang kelima loh saya periksa. Apakah ada pesan lagi untukku ya di balik batu ini? Aha! Ketemu sebuah surat. Coba aku lihat isi suratnya. Ini ya aku bacain. Ada di Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Petunjuk berikutnya, ada dua anak bersembunyi dalam kotak kecil di dekat pantai. Wah, aku harus jalan lagi nih. Semangat, semangat, semangat. Mana ya kotaknya? Ada handphone nih. Wah, ada video anak kecil. Apa ya maksud dari semuanya ini? Aku mau tanya temanku aja deh, supaya dia bisa ngejelasin apa maksud 4 penemuan saya tadi. Ayo deh. Hai Yunita. Hai. Aku cari kamu dari tadi, akhirnya ketemu juga kita di sini, bisa video call. Kamu cari aku, emang ada apa sih? Ini, tadi itu aku habis bertualang loh ke pulau namanya Pulau Kakak Kuku. Nah, asiknya. Aku di sana itu nemuin 4 barang, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Aku kasih tahu dulu ya, isinya. Ya, barang apa aja sih? Coba aku lihat. Nih, aku nemuin Alkitab. Tuh, Ini sebuah Alkitab. Iya, lalu ada salib. Lalu ada surat. Nah, surat ini ada isinya. Katanya menuliskan buat saudara-saudaraku yang aku kasihi. Tunggu ya, aku coba baca ya isinya ya. Iya. Coba. Ini apa sih? Ini ya. Oh nih. Dia bilang yang penting istrinya ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus yang barang terakhir apa? Coba. Ini aku nemuin handphone yang katanya suruh play videonya. Ada videonya katanya. Kamu mau lihat gak? Kita lihat sama-sama yuk. Iya, oke. Halo Timothy. Iya apa? Gimana kamu bagus ya? Boleh main bareng gak? Boleh. Ini harganya berapa?
aku tahu maksud dari 4 barang itu. Nanti aku jelasin ke kamu ya. Sekalian juga aku jelasin buat adik-adik di sekolah minggu. Oke? Oke. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar ingin tahu apa sih arti dari 4 barang yang diketemukan oleh Lause Lydia tadi ya. Tapi sebelum Lause jelasin apa artinya, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk kita lipatkan tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang ke sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seminggu ini, sehingga kami boleh diberikan kesehatan, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong Lause, Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, barang yang pertama tadi yang ditemukan adalah sebuah Alkitab. Alkitab pasti adik-adik tahu ya. Apa sih itu Alkitab? Alkitab adalah sebuah buku yang berisi dari kumpulan beberapa kitab. Ada berapa? 66 kitab yang dituliskan oleh para imam, para nabi mengenai Allah. Jadi, dengan kata lain, Alkitab dapat dikatakan adalah firman Allah. Nah, Alkitab ini merupakan pedoman dan dasar kehidupan bagi orang Kristen, sehingga orang Kristen tahu bagaimana harus bersikap dalam kehidupannya, baik terhadap manusia, lingkungannya, terlebih terhadap Allah. Dan barang kedua yang diketemukan adalah salib. Salib ini mempunyai arti yang sangat mendalam sekali bagi kita semua. Salib merupakan tanda bukti kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Dan semua itu tertulis di dalam Alkitab bahwa Allah mengasihi kita melalui firman-Nya. Pada zaman dahulu, seorang murid Yesus yang bernama Yohanes menulis surat kepada orang-orang keluarga Allah. Roh Kudus memimpin Yohanes sehingga Yohanes dapat menuliskan apa yang ingin Allah sampaikan kepada semua anak-anaknya. Bahkan mereka juga bisa mendengarkan ketika surat Yohanes dibacakan bagi mereka. Dan surat Yohanes ini ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah bukan hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Hal itu menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan Yesus juga mengasihi kita. Yesus mau mati bagi kita. Kita bisa menyimpan kasih Allah di dalam hati kita, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Allah mengatakan, "Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi."
Dan surat yang ditemukan yang bertulisan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini merupakan perintah Allah bagi kita untuk saling mengasihi. Dan perintah ini dapat kita temukan di dalam Alkitab, di kitab Matius 22 ayat 39b. Nanti adik-adik bisa lihat ya. Terus adik-adik pasti punya orang yang adik-adik kasihi. Misalnya papa, mama, kakak, adik, bahkan teman. Lalu bagaimana cara kalian menunjukkan rasa kasih atau sayang kepada mereka? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita dapat berbagi makanan atau berbagi barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Cara kedua yaitu dengan menolong. Misalnya menolong papa mama. Setelah kita selesai makan, kita bisa membantu mama mencuci piring. Atau misalnya menolong teman, kita dapat membantu teman yang memerlukan pertolongan kita. Cara yang ketiga yaitu kita bisa mendukung pelayanan di gereja kita dengan memberikan persembahan. Persembahan ini mungkin dapat menolong jemaat yang kekurangan ataupun mendukung pelayanan misionaris dalam mengabarkan firman Tuhan dan lain-lain. Cara keempat yaitu berdoa. Berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa. Berdoa bagi Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya gereja kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Atau berdoa bagi teman kita. Mungkin saat ini ada teman kita yang sedang marah-marah atau sedih. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Pasti banyak caranya ya. Nah, video yang diketemukan oleh Lause Lydia tadi merupakan salah satu contoh kita menjalankan perintah Allah, yaitu untuk saling mengasihi sesama kita. Dari 4 barang yang diketemukan, semuanya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pada intinya, semuanya itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi sesama kita. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kasih Allah yang ada di dalam kita yang akan memampukan kita untuk saling mengasihi. Dan ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka kasih Allah ada dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, sekarang aku udah mengerti nih dari 4 barang yang aku temuin tadi. Jadi Tuhan itu sudah terlebih dulu mengasihi kita. Makanya kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Nah, aku jadi inget nih. Iya, aku jadi inget nih. Tempat-tempat di pulau yang aku temuin tadi itu ada 4 tempat. Nah, kalau digambarkan, kalau ditarik garis itu kayaknya itu bentuknya seperti hati atau kasih loh. Iya, hati yang menggambarkan kasih. Betul ya, seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tuhan pasti ingin kita sebagai anak-anaknya juga menerapkan kasih kepada sesama kita. Nah, apabila kita menerima berkat lebih dari Tuhan, terutama di zaman pandemi gini, pasti kan ekonomi sulit nih. Nah, kita bisa berbagi kasih, misalnya dengan cara memberikan sembako atau obat-obatan atau vitamin kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya betul, semoga kita bisa menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, kita pasti bisa.
karena Tuhan yang akan memampukan kita. Ya, oke deh, ya udah. Nanti kita lanjut lagi. Makasih ya Yunita ya untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Bye. Bye. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari isi surat yang diketemukan tadi ya, yaitu dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, nah untuk activity minggu ini kita mau melakukan apa yang sudah difirmankan tadi oleh Los Yunita. Kita mau menunjukkan seperti apa kasih itu kepada sesama kita. Nah, contohnya dari dua anak tadi yang melakukan tindakan-tindakan kasih kepada saudara-saudaranya di rumah. Adik-adik bisa membantu orang tua misalkan, atau adik-adik juga bisa merapikan tempat tidur sendiri. Contoh kasih kepada pembantu atau orang tua. Kemudian adik-adik juga bisa membagi makanan atau minuman yang adik punya kepada kakak, koko, cici, ataupun adik di rumah. Nah, adik-adik pasti bisa kan melakukan tindakan kasih itu. Direkam ya, nanti jangan lupa dikirimkan juga ke Lause Komsel. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Tetap semangat mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Lause juga mengucapkan terima kasih untuk papi, mami, semua orang tua yang dengan setia mendukung anak-anak. Ya, yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua lause kita yang luar biasa. Baik minggu lalu, hari ini sudah melayani, mempersiapkan dengan baik. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih lause. Tuhan Yesus memberkati. Good. Tentu harapan dan doa kita, lause tetap semangat dan juga diberikan kesehatan, baik ketika bekerja, ketika mengerjakan pekerjaan rumah ya, maupun ketika melayani Tuhan. Doa yang sama juga untuk adik-adik nih, sekalipun ibadahnya masih online, namun semangatnya harus tetap ada. Adik-adik dan semua orang tua, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Lause Putra akan pimpin kita dalam doa. Ya, kita mau bersyukur, kita mau menerima berkat Tuhan. Yuk semua sikap doa. Ayo. Oke, sikap doa. Oke, ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersuka cita karena sebagai keluarga sekolah minggu kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat melayani Tuhan, kami dapat berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat ini kami berserah kepada Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga dan menolong kami, adik-adik sekolah minggu, orang tua, juga untuk lause senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan yang berikan kesehatan. Jika ada di antara kami yang susah hati, Tuhan yang menghiburkan. Jika ada di antara kami
yang bergumul akan sesuatu hal, yang berdoa akan sesuatu hal, Tuhan yang membukakan jalan. Terima kasih Bapa, hati kami tenang karena kami telah berserah kepadamu. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.